Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang diberikan kepada Allah. Dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu pada malam hari ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena banyak di antara kita yang punya waktu sempat, waktu luang, sehat, tapi tidak bisa hadir di acara thalabul ilmi dimanapun berada. Maka bersyukurlah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan jamaah sholat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian ilmu pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam, yang pada pekan lalu sudah mencapai ayat 140, yaitu juz pertama ya Ustadz ya. Insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan juz kedua surat Al-Baqarah. Bapak dan ibu-ibu, kami wakil dari Lembaga Kajian Islam berterima kasih kepada para donatur, bapak dan ibu sekalian yang menginfakkan hartanya. Semoga apa yang bapak dan ibu berikan kepada kami dari Lembaga Kajian Islam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan hartanya dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya berikan kepada Ustadz Adam waktu dan tempat, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan penuh dengan keimanan serta berpegang teguh dengan hidayah untuk terus istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas, hendaknya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa
insya Allah untuk kelanjutan dari tafsir Al-Quran juz yang kedua nanti akan diampuh oleh Ustadz yang lain, karena waktu saya tinggal 2 kali pertemuan insya Allah, atau bahkan tinggal 1 kali pertemuan. Maka saya putuskan untuk juz 2 diambil oleh Ustadz yang lain dalam menjelaskan tafsir Al-Quran tersebut. Karena sebentar lagi saya akan hijrah, kalau kata Pak Rosyid tadi, saya akan hijrah ke Jawa Tengah, Wonosobo, yang di sana saya harus mengasuh pondok pesantren juga. Dan alhamdulillah pondok pesantren kami adalah pondok pesantren yang setingkat SMA Aliyah, dan mampu kami gratiskan penuh pondok pesantren tersebut. Maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki keluarga, kerabat, atau siapapun yang niat jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin masukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, akan tetapi terhalang dengan biaya, monggo bisa lewat saya, insya Allah akan kami terima dengan lapang dada. Itu sedikit pengumuman. Jadi untuk malam hari ini kita tidak dulu melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah juz yang kedua, akan tetapi kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Bisa dibuka mungkin surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Dalam juz 19, Pak. Surat Al-Furqan juz yang ke-19 ayat yang ke-30. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan membahas ayat tersebut, yang ayat ini merupakan tamparan bagi kita semua yang sudah mempelajari tafsir Al-Quran ini, dan juga merupakan sebuah wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak termasuk dari golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Sudah ketemu Pak nggih? Surat Al-Furqan ayat yang ke-30 juz yang ke-19. Mungkin ada yang bisa bantu dibaca. Monggo Ustaz. Masya Allah. Kelas ya. Sudah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang dibacakan oleh ikhwah kita, yaitu Pak Rosyid, liyahfaduhu hifdhan taman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Siapa itu kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masuk di dalamnya adalah kita semua. Ittakhadhu, mereka telah mengambil, hadzal Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari bertemu dengan beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ani mahjura. Sesungguhnya umatku telah mengambil Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu telah ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini, kata Allah, litashqa, untuk kalian sengsara, bukan. Maka para ahli tafsir mengatakan litashqa di sini maknanya adalah litas'ad. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan supaya kamu sengsara, tapi litas'ad, supaya kamu bahagia. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran, Masya Allah, yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari tafsirnya dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai selesai juz 1, itu semua isinya adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membuat kita sengsara, bukan untuk membuat kehidupan kita sempit, tapi justru sebaliknya untuk membuat kehidupan kita bahagia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, itu memberikan petunjuk, mengarahkan kita semua kepada sesuatu yang aqwam, yang paling sempurna. Kalau kita ingin sempurna dalam kebahagiaan, maka pelajarilah Al-Quran. Kalau kita ingin sempurna di dalam keamanan, pelajari Al-Quran. Kalau kita ingin sempurna di dalam kesejahteraan, maka pelajarilah Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ani mahjura. Umatku ya Rabb telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, yang dilupakan, yang hanya sekedar ditaruh di dalam lemari, ditaruh di dalam rak, 1, 2, 3 buah mushaf di dalam rumahnya, tapi sama sekali tidak pernah dibuka. Ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita semua. Dan di sini tafsir dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bentuk dari menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran, itu ada 5 bentuk, kata beliau. Yang pertama, hajaru sima'ihi, yaitu meninggalkan Al-Quran dengan bentuk meninggalkan mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengarkan Al-Quran itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang berhenti mendengarkan Al-Quran, maka dia sama saja telah menghinakan Al-Quran, telah melupakan Al-Quran. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang berhenti mendengarkan Al-Quran, dia telah melupakan Al-Quran. Dahulu ada tokoh dari kaum kafir Quraisy, yang mana tokoh ini merupakan tokoh yang berusaha untuk menjauhkan Al-Quran dari para sahabat. Apa yang dilakukan oleh tokoh Quraisy ini? Yaitu dia, kalau bahasa kita sekarang, melancong, rekreasi ke luar negeri, rekreasi keluar kota misalkan. Demi apa? Demi mengumpulkan cerita-cerita orang-orang di luar sana. Sehingga ketika orang ini, kaum kafir Quraisy ini, balik ke kotanya, yaitu kota Nabi Muhammad SAW, yang saat itu masih turun Al-Quran kepada beliau, yang dilakukan tokoh ini adalah menceritakan cerita-cerita yang telah dia dapat dari luar kota, dari luar negeri, diceritakan kepada para sahabat, diceritakan kepada penduduk-penduduk kota Makkah saat itu. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit orang-orang yang awalnya mendengarkan Al-Quran, yang awalnya memperhatikan Al-Quran, sedikit demi sedikit mereka melupakan Al-Quran dan lebih mendengarkan cerita-cerita dari kaum Quraisy ini. Kita tarik ke zaman kita sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam surat Luqman, yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Ada di antara manusia yang melakukan jual beli dengan lahwal hadis. Lahwal hadis itu omongan yang sia-sia. Dan ulama tafsir menjelaskan lahwal hadis di sini adalah musik. Maka ulama menjelaskan kepada kita, hati ini tidak akan mungkin berkumpul di dalamnya 2 hal.
bersamaan. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah ghina, yaitu lagu. Nggak mungkin bisa berkumpul dalam satu hati. Dua hal ini, Al-Quran dan lagu, tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam satu hati. Pasti akan ada yang menang di antara keduanya. Entah yang menang adalah Al-Quran, ataukah naudzubillah yang menang adalah lagu. Maka ketika hati seseorang itu sudah terpaut dengan lagu, sudah senang mendengarkan lagu, bahkan lagu yang baru muncul, lagu yang baru rilis mungkin, itu dia cari langsung dia hafalkan. Maka Al-Quran yang mungkin dia hafal sudah 1 juz, 2 juz, itu sedikit demi sedikit akan terlupakan dari dirinya. Dan ini hukum paten, gak bisa diganggu gugat. Ketika orang lebih memilih lagu, Al-Quran akan hilang pada dirinya, dan dia tidak akan mungkin menyukai mendengarkan Al-Quran. Yang ada di dalam HP-nya, yang ada di dalam rumahnya, ya lagu-lagu saja. Lagu pop, rock, kemudian dangdut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia lebih condong kepada lagu. Dan ini yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terdahulu. Bayangkan, ada orang yang mati-matian melancong ke luar negeri, mengumpulkan cerita, mengumpulkan syair agar orang-orang ini berhenti mendengarkan Al-Quran. Dan sekarang Masya Allah, orang kafir itu mereka nggak susah payah untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Justru yang menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, kaum musliminnya sendiri. Karena sudah tersistem. Sudah tersistem. Hal yang merupakan sebuah keburukan di zaman dahulu, karena semakin banyak di zaman ini, sehingga orang-orang menganggap keburukan tersebut adalah hal yang biasa. Maka Masya Allah, ketika kita mendapati ada seorang da'i yang Masya Allah khutbah di mimbar, menyampaikan kajian tafsir, menyampaikan kajian tauhid, menyampaikan kajian ini dan itu, kemudian dia masih mengajarkan kepada orang lain untuk menonton misalkan film-film Korea, untuk menonton misalkan film-film luar yang di dalamnya masih berbalut dengan hal-hal negatif, atau bahkan naudzubillah untuk menonton anime sekarang, kartun-kartun walaupun masih muda, yang kita berpikir anak muda wajar lihat kartun, anak muda wajar lihat anime, tapi Masya Allah, ketika ada musyrif pondok, ada ustadz pondok bahkan yang masih kecanduan dengan hal tersebut, kemudian mengajarkan kepada santrinya seperti itu, kepada masyarakat seperti itu, wallahi demi Allah, nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan hal yang main-main. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu ciri orang yang melupakan Al-Quran, orang yang menjauhi Al-Quran adalah orang-orang yang berhenti mendengarkan Al-Quran. Nah, kita lihat pada diri kita sekarang, diri kita ini loh, yang saat ini duduk di kajian tafsir ini, HP kita itu isinya Al-Quran atau lagu. YouTube kita isinya ceramah-ceramah, kajian-kajian, murotal ataukah lagu di dalamnya. TikTok, Instagram, Facebook, semua sosial media, bukankah ketika lewat yang terlintas pertama kali pasti ada lagunya? Dan ini bentuk orang-orang kafir untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku itu telah berhenti mendengarkan Al-Qur'an. Justru yang didengarkan adalah lagu, yang didengarkan adalah hal-hal yang sifatnya bukan sifat-sifat ukhrawiyah tapi sifat duniawiyah. Kan sekarang kita lagi digrogoti dengan zaman penuh dengan kekepoan. Kepo itu penuh rasa ingin tahu gosip ini, ingin tahu kehidupan seseorang, ingin tahu peristiwa ini, ingin tahu kehidupan fulan, ingin tahu terus. Sehingga itu yang ada di benak kita.
Yang kita buka dalam HP, oh gimana ya keadaan fulan ini, saya lihat statusnya. Gimana ya keadaan fulana ini, dilihat statusnya, dilihat media sosialnya. Padahal justru itu yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka sungguh bagus perkataan salah satu ustadz yang sampai saat ini masih terngiang di dalam kepala saya, yaitu Ustadz Firanda hafidhullah ta'ala. Beliau mengatakan kita ini adalah manusia yang hidup di dalam kehidupan penuh dengan fitnah. Sampai seorang ustadz, seorang ulama itu terjebur di dalam fitnah tersebut. Apa bentuknya? Yaitu kehidupannya ingin terus diekspos, kehidupannya ingin dilihat oleh orang banyak. Kan kita seperti itu Pak Anggi. Kita kan seperti itu. Saya sendiri ketika kita punya misalkan kebahagiaan, ketika kita punya sebuah peristiwa kejadian atau berada di sebuah tempat, kita langsung ambil HP, langsung kita foto, langsung kita buat status. Oh ini loh, saya sedang melakukan hal ini dan hal ini, ingin dilihat oleh orang banyak, ingin divalidasi oleh orang banyak. Oh ini fitnah, Masya Allah, ini fitnah. Dan kita sudah terjerumus dalam fitnah itu. Maka bagaimana cara kita agar yang tidak bisa sedikit demi sedikit keluar dari fitnah tersebut, walaupun nggak bisa 100%. Kita sadari diri kita inilah, kita sadari diri kita ini susah untuk meninggalkan kemaksiatan, kekurangan ada di kita. Tapi tidak berusaha untuk meninggalkan hal tersebut. Jangan sampai kita mempelajari Al-Quran, hanya membacanya, hanya mempelajarinya tanpa mentadaburi, tanpa mengamalkan, kemudian masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua, dari tafsir hajar Al-Quran, menjauhi Al-Quran adalah kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hajrul amal bihi, yaitu meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, dari awal surat Al-Baqarah, saya tanya kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum semua, dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir juz 1 telah kita baca, telah kita pelajari tafsirnya. Di dalamnya terdapat hukum-hukum, di dalamnya terdapat hal-hal yang harus kita lakukan. Ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah-hikmah yang kita ambil. Apakah itu semua sudah ada yang kita lakukan, ataukah justru belum ada yang kita lakukan sama sekali? Dari contoh-contoh kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Baqarah juz 1 itu, sifat-sifatnya Bani Israel seperti apa, sering membangkang kepada nabinya, sering mengadu domba, kemudian sering melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah kita amalkan? Karena ada salah satu tabi'in namanya Abu Abdillah As-Sulami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dahulu orang-orang yang hafal benar dengan Al-Quran, yang faham benar dengan Al-Quran, mengajarkan kepada kami bahwa dahulu mereka tidak mengambil ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW melebihi 10 ayat. Ketika 10 ayat sudah mereka ambil, stop dulu, kami tadabburi dulu, kami amalkan dulu. Baru ketika sudah ditanya Nabi SAW, ketika dalam sebuah kejadian, yang mana kejadian itu Rasulullah SAW mengutus para qurra. Qurra itu bukan hanya pembaca Al-Quran, bukan. Kalau dalam era kita, zaman kita, qari artinya pembaca Al-Quran yang hanya sekedar membaca Al-Quran. Tapi qari di zaman Nabi SAW adalah orang-orang yang faham dan hafal tentang Al-Quran. Diutus oleh Nabi SAW, kemudian di tengah jalan di sebuah tempat dibantai para qurra tersebut. Sedihnya luar biasa Nabi SAW. Kenapa? Karena jumlah qari saat itu sangat terbatas. Dan di zaman kita, Masya Allah, ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Banyak pondok pesantren, banyak pondok tahfidzul Quran.
yang bukan cuma 1-2 santrinya sudah hafal 30 juz, mungkin sudah puluhan yang menghafal 30 juz. Masya Allah, ini merupakan kebahagiaan. Tapi jangan sampai hanya sekedar dihafal, hanya sekedar dibaca, hanya sekedar dipelajari, amalannya mana? Ketika pondok pesantren hanya memberikan tarbiyah, hafalkan ini, hafalkan ini, hafalkan ini, tanpa memberikan tarbiyah untuk mengamalkan apa yang sudah dia hafalkan, hitungannya nol, gak ada apa-apanya. Hafalan tersebut justru naudzubillah bisa jadi menjadi bumerang bagi dia, karena nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hafalan tersebut, tentang Al-Quran yang sudah dia pelajari. Apakah sudah dia tadaburi, apakah sudah dia amalkan? Dan makna dari menghajar Al-Quran, menjauhi Al-Quran yang kedua menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adalah hajru al-amal bihi, meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu tebel, Pak. Al-Quran itu tebal 30 juz. Satu juznya berapa lembar? 10 lembar. Ada berapa lembar dalam Al-Quran? Kurang lebih 300 lembar. Itu tebal loh, Pak. Tebal sekali. Yang kita pelajari itu baru surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 140. 1 juz. Baru 10 lembar. Dan itu 10 lembar itu sudah banyak sekali hal-hal yang belum kita lakukan. Banyak perintah, banyak larangan yang belum kita amalkan. Kita fokuskan itu dulu kepada diri kita ini. Sedikit demi sedikit kita murojaah. Oh, ayat pertama seperti ini, firman Allah seperti ini, ada perintah di dalamnya seperti ini, saya amalkan terlebih dahulu. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, saya tinggalkan dulu hal tersebut. Baru kemudian kita ketika sudah siap menerima hal tersebut, kita mempelajari ayat-ayat yang baru. Jangan sampai kita tumpuk, Masya Allah kajian nih loh di mana-mana, Pak. Masjid Al-Ikhlas kajian, Masjid Ummul Qura kajian, Mushola Darul Islam kajian, masjid ini kajian, masjid itu kajian. Sudah berapa banyak majelis ilmu yang didirikan tapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kenapa? Ini Al-Quran ditinggalkan dengan cara ini. Banyak dia hadiri kajian ilmu tapi nggak pernah mendengarkan Al-Quran. Banyak dia hadir di majelis-majelis ilmu tapi tidak pernah dia amalkan apa yang dia pelajari tersebut. Maka kata Nabi SAW, ini orang, ciri-ciri orang yang meninggalkan Al-Quran tanpa dia sadari. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi, berhukum, meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Oh, ini fatal sekali, fatal sekali. Ada yang mengatakan seperti ini, kalau kita ingin berusaha untuk mengamalkan syariat Islam di Indonesia ini, sampai ada yang mengatakan dari orang-orang bodoh, orang-orang yang sudah termakan pemikiran-pemikiran liberal, mengatakan seperti ini, hei, Indonesia ini negara demokrasi. Indonesia ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Kalau mau mengamalkan syariat Islam ya jangan di Indonesia. Maka Masya Allah, bagaimana bisa umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW kemudian berpikir seperti ini? Kalau ingin mengamalkan syariat Islam bukan di Indonesia tempatnya, di luar sana loh, negara Arab. Indonesia ini negeri demokrasi. Saya tanya sekarang, mana yang lebih dulu kita taati, mana yang lebih dulu kita dengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah bahasanya negara ini apa, UUD 45 Pancasila? Saya tanya sekarang, hati nurani jenengan, antum semua bilangnya apa? Allah yang lebih kita taati ataukah hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini saya agak keras, gak masalah, gak masalah, biar orang bilang saya radikal atau garis keras gak masalah. Saya tanya hati nurani kita semua deh. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mana yang lebih kita taati, Allah ataukah hukum selain Allah? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala hati nurani kita. Tapi memang di Indonesia kita belum sanggup untuk mengamalkan syariat Islam 100%.
Maka apa solusinya? Solusinya jangan sampai kita membenci Al-Quran, jangan sampai kita membenci hadis Nabi SAW, jangan sampai kita membenci syariat Islam. Tetap kita berusaha melaksanakan semaksimal kita, walaupun nanti ujung-ujungnya kita tidak bisa mengamalkan syariat tersebut. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin nih melaksanakan syariat Islam. Saya ingat dulu, Masya Allah, saya ingat dulu di Al-Ikhlas ini, saya waktu masih kelas 3 SMA, saya masih kelas 3 SMA, saya diajak oleh asatid Al-Ikhlas ini untuk rihlah ke mana itu yang air hangat, apa Pak namanya Pak? Berumbun. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Saya diajak rihlah ke Berumbun. Saya nggak tahu apa-apa. Waktu itu saya hanya ngikut ustadz saya saja. Saya ngikut ke Berumbun. Ternyata di sana ada meeting, ada rapat. Rapatnya apa? Rapatnya untuk menegakkan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum cambuk kepada salah satu ikhwan. Dan ikhwannya sudah siap. Masya Allah. Ini loh, kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun nanti ujung-ujungnya kita tidak mampu mengamalkan hal tersebut. Paham gak Pak sampai sini ya? Penjelasan saya bisa ditangkap gak? Atau terlalu cepat? Hah? Bisa ya? Jadi syariat Islam itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan supaya kita sengsara, tapi justru supaya kita bahagia, sebagaimana di dalam surat Toha tadi, Toha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Al-Qur'an diturunkan Allah bukan untuk kita sengsara, tapi untuk kita bahagia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala secara tersirat, kamu mau bahagia, amalkan Al-Qur'an. Kalau kamu mau sengsara, sudah tinggalkan Al-Qur'an. Jangan baca Al-Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an, jangan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan jangan berhukum dengan Al-Qur'an kalau mau sengsara. Tapi kalau mau bahagia, berhukumlah dengan hukum Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat tapi saya lupa ayatnya. Ilahun fis sama wa ilahun fit ard. Gimana Ustaz ayatnya Ustaz? Ilahun fis sama. Allah Subhanahu wa taala itu ilah, Tuhan, pengatur, Rabb, fis sama yang ada di langit, dan juga ilah yang ada di bumi. Jadi menurut sebagian orang Allah Subhanahu wa taala itu hanya ilah di langit, hanya ilah di dalam masjid, hanya ilah di pondok pesantren. Keluar dari masjid, keluar dari pondok pesantren, ilahnya sudah beda, ilahnya sudah UUD 45, ilahnya sudah beda, ilahnya sudah Pancasila, ilahnya sudah beda, ilahnya sudah hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui. Walaupun kelihatannya yang saya jelaskan ini penjelasannya agak keras mungkin menurut sebagian orang, tapi inilah sebenarnya agama kita Islam itu memiliki hukum yang harus kita taati, memiliki hukum yang harus kita amalkan. Karena kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, salah satu bentuk kita meninggalkan Al-Quran adalah kita berhenti berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus berhati-hati dengan hal ini. Yang keempat, saya agak cepat karena lumayan banyak, adalah hajru tadabburihi, meninggalkan mentadabburi Al-Quran. Meninggalkan mentadabburi Al-Quran. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, qiraatu ayatin wahidah, membaca satu ayat dari Al-Quran, bitadabburin, dengan tadabbur, watafahumim, dengan memahami Al-Quran tersebut, wata'akulin, dan dengan berusaha mencerna Al-Quran tersebut, khairun, lebih baik, min khatmatin, daripada menghatamkan satu Al-Quran bila tadabburin wala ta'akulin, tanpa ada tadabbur, tanpa ada renungan sama sekali.
Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka saya katakan kepada jenengan semua di sini, antum semua di sini, mungkin bacaan Al-Quran kita ini masih belum fasih tahsinnya, masih belum fasih tajwidnya, masih salah panjang pendeknya. Tapi ketahuilah, ketika kita semua ini membaca Al-Quran satu ayat saja, kemudian kita mentadabburinya, lebih baik daripada orang yang tahsinnya bagus, tajwidnya bagus, akan tetapi tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Wallahi khair, lebih baik daripada mereka. Maka jangan malas-malas kita membaca Al-Quran walaupun bacaan kita masih jelek. Tahsin kita Masya Allah masih gelotak-gelatuk. Yang harusnya kita baca A, kita baca Nga. Yang harusnya kita baca K, kita baca Ko. Masih keliru sana sini. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafahum, itu lebih baik daripada kita menghatamkan Al-Quran dengan tahsin tapi tidak pernah mentadabburi apa yang kita baca. Wallah, demi Allah, itu lebih baik. Kemudian dari bentuk meninggalkan Al-Quran juga adalah hajru al-istishfa wat tadawi bihi, meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Oh, pertanyaannya, apakah Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat? Tentu bisa. Di dalam surat Al-Isra, setelah ayat-ayat tentang tahajud, saya agak lupa awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu, bagaimana Ustaz? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un linnas. Ma huwa shifa. Apa sih shifa itu? Kita bahas di sini. Kan ada di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya daun. Bukan dawaun. Ada yang namanya dawaun. Ini artinya obat. Tapi Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dawa, bukan obat, tapi syifa. Apa itu syifa? Dalam bahasa Arab syifa juga artinya obat. Apa perbedaan antara dawa dan syifa? Kalau dawa itu hanya sekedar obat untuk penyakit fisik. Tapi kalau syifa, obat penyakit fisik, obat penyakit psikologis, obat penyakit hati. Jadi syifa ini obat dari segala obat. Kalau kita percaya dengan Al-Quran, Masya Allah. Suatu ketika guru saya Ustaz Rashid Ridho Ba'asyir, karena biasa yang namanya manusia itu pasti ada yang suka, ada yang benci. Pondok pesantren pun seperti itu, ada yang suka, ada yang benci. Ini sunnatullah, nggak bisa kita hilangkan dari diri kita. Suatu ketika pondok saya, pondok Mahat Ali Darul Wahyain di Magetan, itu ada beberapa orang yang membenci. Salah satunya satu tokoh dari saudara kita di Nahdiyin. Tokoh ini kemudian singkat cerita sakit parah sekali. Kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Guru saya Ustaz Rashid Ridho Ba'asyir menjenguk beliau, kemudian meruqyah beliau dengan Al-Quran. Ingat, yang namanya ruqyah bukan hanya untuk jin, tapi juga untuk penyakit. Diruqyah oleh beliau, qadarullah, biidznillah, dengan izin Allah, seketika itu juga langsung sembuh. Al-Quran, Pak. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar kitab yang kita pelajari, tapi juga sebagai penyembuh dari gangguan jin, penyembuh dari gangguan psikolog, penyembuh dari gangguan hati. Penyakit fisik pun disembuhkan dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan prasangka hambaku, sesuai dengan keyakinan hambaku. Hambaku semakin yakin, maka itulah yang akan dia dapatkan. Al-Quran sebagai penyembuh, syifa. Semua obat, bukan hanya sebagai obat fisik, tapi juga obat hati.
Dan kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ciri orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang itu mulai meninggalkan berobat dengan Al-Quran dari penyakit-penyakit hati. Bukan masuk di dalamnya penyakit badan, karena penyakit badan ada yang namanya tabib. Ada yang namanya tabib, yaitu dokter-dokter, nggak masalah kita datang ke dokter. Yang tidak diperbolehkan adalah kita 100% bergantung kepada dokter. Ada Al-Quran. Al-Quran ini bukan obat alternatif kok. Bahasa mudahnya, simpelnya alternatif itu apa, Pak? Aduh. Bukan. Jalan pintas. Ya, obat jalan pintas. Kalau ini dan itu sudah nggak mampu, baru Al-Quran. Bukan, Al-Quran itu bukan obat alternatif. Al-Quran itu justru obat paling utama. Kita pusing, Pak, Masya Allah, kita pusing, kita bacakan, kita pegang kepala kita ini, atau bisa kita begini, kita bacakan Al-Fatihah saja, kita yakin bahwa Al-Quran ini mampu menyembuhkan penyakit kita biidznillah dengan izin Allah. Kita bacakan, kita tiup di tangan kita, kemudian kita usap kepala. Obat paling utama, bukan obat alternatif. Dan itu sudah banyak yang mempraktekkan. Salah satunya adalah saya. Saya pernah suatu ketika dientup nopo niku, Pak, kalajengking. Boten. Saudaranya kalajengking nopo? Kalau penting. Atau ada kalajengking, kalau penting. Kalau tonggeng, ya pokoknya sebangsa itu. Saya digigit, Pak, waktu ngikut mbah saya di kebon, saya digigit, merah, sakit, Masya Allah. Dan saat itu saya belum masuk pondok pesantren. Saya baca surat Al-Fatihah, kemudian saya tiup-tiup saja, gitu. Alhamdulillah hilang, Pak. Sakitnya langsung hilang, Masya Allah. Inilah Al-Quran. Ini Al-Quran. Obat utama, bukan obat alternatif. Kalaupun sekiranya nanti ketika kita sudah membaca Al-Quran kepada penyakit kita, kok Allah belum memberikan kesembuhan di dalamnya, kita ke dokter. Jangan melulu kemudian ketika kita sakit, keluarga kita sakit, yang di pikiran kita, oh dokter mana ya ini, bidan mana ya ini agar anak saya sembuh. Allah sudah memberikan obatnya, syifa, segala obat dari segala penyakit. Penyakit psikis, penyakit fisik, penyakit hati, semuanya ada di dalam Al-Quran obatnya. Maka ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, 5 hal ini adalah ciri orang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adalah meninggalkan mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah meninggalkan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Keempat, meninggalkan mentadabburi Al-Quran. Dan yang kelima adalah meninggalkan berobat dengan Al-Quran dari penyakit-penyakit hati. Al-Quran itu cuma ada 3 fungsinya, Pak. Tujuan diturunkan Al-Quran itu cuma ada 3. Mana nih? Tujuannya cuma ada 3. Al-Quran tujuannya cuma ada 3 diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, untuk dibaca. Yang kedua, untuk ditadabburi. Tapi fungsi pertama dibaca ini hanya sekedar sarana, bukan tujuan utama. Yang kedua juga sebagai sarana, bukan tujuan utama. Yang ketiga, barulah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran adalah diamalkan. Orang mustahil bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, dan juga tidak pernah mentadaburi Al-Quran. Maka tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan.
Karena membaca dan tadabbur hanya sarana untuk sampai kepada tujuan yang utama, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Waktunya sudah habis, Masya Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya memilih tema ini, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-30? Karena sebelum ayat yang ke-30 bisa dibuka di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Perhatikan di sini. Mungkin bisa dibaca yang ada terjemahnya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, orang-orang dolim nanti di hari kiamat, di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghakimi semua makhluknya yang mukallaf, mereka bergidik ketakutan sambil menggigit-gigit jarinya. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya Rabb. Celaka saya, sekiranya dulu saya waktu masih hidup mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka saya, sekiranya dulu saya waktu masih hidup tidak menjadikan fulan, tidak menjadikan fulanah, keluarga ini, teman ini sebagai teman dekat saya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri, telah menyesatkanku dari zikr. Apa itu zikrun? Salah satunya adalah Al-Qur'an. Waqad ja'ani, sedangkan Al-Quran telah aku pelajari di Masjid Al-Ikhlas ini, dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai juz 1 dihabiskan. Tapi gara-gara fulan, gara-gara fulanah, saya mengikuti mereka, saya berteman dengan mereka, sehingga mereka menjauhkan saya dari Al-Quran. Siapa yang mengatakan? Mereka orang-orang yang sudah mendahului kita. Dikatakan seperti ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di ayat setelahnya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Saking banyaknya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin awalnya hadir di kajian ilmu, yang mungkin awalnya hadir di majelis ilmu karena berteman dengan fulan, atau mungkin karena ustadznya ganti, atau mungkin karena muallimnya ganti terus, sehingga dia lelah dan capek mendengarkan, mempelajari Al-Quran, lebih memilih teman yang menjauhkan dia dari Al-Quran. Saya memilih tema ini agar jangan sampai nantinya kita yang sudah istiqomah mempelajari Al-Quran ini dari juz pertama ini, kemudian di tengah jalan kita justru naudzubillah keluar dari kajian-kajian ilmu dan mulai meninggalkan Al-Quran, keluar dari majelis-majelis ilmu dan mulai tidak mendengarkan Al-Quran sama sekali, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini, setelah kita pulang dari rumah, kita cek di rumah kita, Pak, Bu, kita cek di rumah kita, ada berapa Al-Quran sih di rumah kita? Banyak, saya yakin. Minimal ada 2. Saya kok suudon cuman ada 1, itu suudon saya. Minimal ada 2 dalam rumah kita itu. Apakah mushaf-mushaf tersebut yang ada 2, yang ada 3, bahkan 5 mungkin di rumahnya, semuanya sudah kita baca, ataukah ada yang sama sekali tidak pernah kita buka? Kalau ada yang tidak pernah kita buka, alangkah lebih baiknya kita bawa Al-Quran tersebut, kita taruh di masjid, daripada nanti Al-Quran itu menjadi bumerang bagi kita. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran di rumahmu, apa sudah kamu baca? Al-Quran di rumahmu, apa sudah kamu buka? Apa sudah kamu pelajari? Sudah kamu tadabburi? Maka setelah ini kita buka, kita lihat di rumah kita, kalau ada mushaf Al-Quran yang sama sekali tidak pernah kita buka, kita buka mushaf tersebut, kita baca walaupun 1 halaman, walaupun 1 ayat.
Kalau kita tidak mampu membacanya setiap hari dengan mushaf tersebut, maka lebih baik kita sumbangkan ke masjid-masjid yang ada, karena itu akan menyelamatkan diri kita. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin dari ucapan saya, dari nada saya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan semua, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari pertemuan kita selama ini ada hal-hal yang mungkin jenengan rasa itu mendolimi diri jenengan, atau ada hak-hak jenengan yang saya ambil, saya siap untuk dilakukan kisos ataupun hal-hal yang mampu menjadikan jenengan semua ridho terhadap apa yang telah saya lakukan tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah sudah disampaikan Ustadz Adam surat Al-Isra dari surat Al-Furqan dari ayat 28 sampai ayat 30, begitu mendalam. Bagi bapak-bapak dan ibu yang kurang paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Adam, monggo ditanyakan. Monggo dibuka sesi tanya jawab. Agus. Oh, bagus. Monggo. Adan. Iya. Iya. Kita break adzan dulu, setelah itu langsung masuk sesi tanya jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah.
Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, monggo yang mau bertanya. Kalau nggak ada tambahan dari saya. Menjawab pertanyaan yang kemarin. Oh iya. Ya. Oh iya. Pekan kemarin ada yang belum dijawab pertanyaannya. Ini Ustadz Adam mau menjawab pertanyaan pekan kemarin yang belum dijawab. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang permasalahan doa kepada orang-orang kafir. Permasalahan doa terhadap orang-orang kafir, apakah boleh atau tidak, dan spesifiknya lebih mengarah ke doa jazakallahu khairan, maka apakah boleh ataukah tidak. Nah, saya sudah buka banyak kitab, dan saya mendapatkan ada dua pendapat tentang masalah berdoa mendoakan mereka orang-orang kafir. Yang pertama adalah pendapat dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafidhullah ta'ala, yang saat ini masih hidup. Beliau ada di Madinah. Beliau mengatakan la yajuzu du'a lil kafir bil khair, tidak boleh mendoakan orang kafir dengan khair, kebaikan. Apa sebabnya? Falaisa ahlan lahu, karena dia tidak berhak. Wa innama idza amila amalan nafi'an wa nahwa dzalika fa innaka tashkuruhu. Tapi apabila jika mereka orang-orang kafir berbuat baik kepada kita, maka kita cukup bersyukur ataupun mengucapkan rasa syukur kita kepada dia, mungkin dengan ucapan matur suwun, terima kasih, atau dengan ucapan-ucapan yang lain. Ini mengatakan kepada saudaranya itu jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana, maka dia sudah memberikan ganti, maksudnya memberikan pujian kepada orang tersebut. Maka para ulama menjelaskan makna jazakallahu khairan di sini adalah ai qudiyalaka khairan wa asabaka, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan kepadamu, wa asabaka, dan memberikan pahala kepadamu. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafidhullah ta'ala, beliau berpendapat doa kepada mereka orang-orang kafir tidak diperbolehkan, dengan catatan doa tersebut berhubungan dengan akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat. Adapun pendapat yang kedua adalah perkataan dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa wallahu a'lam annahu la haraj fi an yaqulal muslim lil kafir al hayy jazakallahu khairan mukafatan lahu ala ma'rufihi. Tidak mengapa dan tidak ada dosa sama sekali bagi seorang muslim yang mengatakan kepada orang kafir yang berbuat kebaikan kepada dirinya dengan ucapan jazakallahu khairan, karena niatnya bukan untuk kebaikan akhirat tapi kebaikan dunia. Nah, dari kedua pendapat ini ada salah satu pendapat penjelasan dari kitab yang saya baca, bahwa ketika ada orang kafir, amma law fa'ala zimmi bi muslim, ketika orang kafir dengan catatan orang kafir tersebut kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir yang dilindungi, yang tidak memusuhi Islam. Ada orang kafir yang dilindungi, yang dia taat membayar fidyah kepada umat Islam, maka orang kafir zimmi ini ketika berbuat kebaikan kepada seorang muslim boleh mendoakan kepada orang kafir tersebut, tapi mendoakannya bitaksiril mal wal walad
wassihah wal afiyah, mendoakannya dengan semoga anakmu banyak, semoga hartamu melimpah, semoga engkau sehat selalu. Maka ini tidak masalah. Catatannya tadi kafirnya kafir zimmi. Nah, permasalahan kita kemarin adalah banyak dari kaum muslimin yang mendoakan kepada Iran dengan ucapan jazakallahu khairan. Maka saya juga sudah baca-baca dengan Masya Allah banyak artikel, banyak data saya baca. Ada sekitar 7-10% dari penduduk Iran itu Sunni. 7-10%. Berarti kalau penduduk Iran itu 10 miliar orang, ada sekitar 1 miliar orang Sunni. Tapi dari semua artikel yang saya baca, mayoritas mereka 80-90%-nya adalah orang-orang Syiah. Yang Syiahnya mereka adalah Syiah. Ini mungkin bisa ya kajian pekan depan kita bahas tentang Syiah, agar orang-orang agak melek tentang Syiah begitu. Oh, timingnya nggak tepat. Jadi akidah orang Syiah salah satunya adalah akidah 12 imam. Yang ketika ada orang belum mengimani ketika ke-12 imam ini tidak dimasukkan ke dalam agama mereka. Salah satu imam dari ke-12 imam ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan kedua anaknya Hasan dan Husain, begitu juga dengan cucunya. Kenapa saya menyinggung tentang akidah mereka 12 imam ini? Orang-orang Syiah di Iran sana meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diturunkan salah satu ayat Al-Quran tentang urutan-urutan siapa yang akan mengambil imamahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meyakini adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, diserobot didahului oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya mereka mengkafiri Abu Bakar. Diserobot malih sama Umar bin Khattab, dikafirkan lagi. Diserobot lagi oleh Utsman bin Affan, dikafirkan lagi. Maka mereka orang-orang Syiah, akidah mereka harus mengkafirkan sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka dengan ini, akidah seperti ini, mereka sudah keluar dari Islam karena sudah mengkafirkan yang sudah dikatakan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ini, kalau ada yang mau mendoakan mereka orang-orang Iran yang mayoritas adalah Syiah, dan mereka melancarkan rudal kepada orang Palestina bukan karena membela orang Palestina, tapi karena orang-orang Israel menyenggol wilayah Iran. Bukan murni karena membantu umat Islam. Monggo kalau mau mendoakan, tetap doakan, tapi doakan dengan doa-doa yang hubungannya dengan dunia semata. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya upayakan untuk mencari jawabannya. Kalau mungkin masih kurang dan belum bisa diterima, ada hal-hal yang lain bisa disampaikan di dalam forum atau di luar forum. Tafadhol. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, ini termasuk jawaban kemarin yang belum disampaikan Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah dijawab. Mungkin kalau ada kekurangan bisa ditanyakan di luar forum. Ya gitu. Gimana yang mau bertanya tentang tafsir surat Al-Furqan tadi? Ada yang masih mau bertanya? Habis waktunya. Kalau sudah nggak ada, ya kita cukupkan karena waktu sholat isya sudah masuk. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya pembawa acara, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.